Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, udara di kampung pinggiran kota masih terasa dingin. Kabut tipis menyelimuti jalan tanah yang becek setelah hujan semalam. Di antara suara ayam berkokok dan langkah orang-orang yang mulai beraktivitas, tampak seorang gadis muda mendorong gerobak kecil dari arah gang sempit. Bajunya sederhana, sedikit kusam, tapi wajahnya bersih dan penuh semangat. Gadis itu bernama Sari. Berusia 21 tahun, seorang pemulung yang sudah terbiasa bekerja sejak kecil. Di tangannya tergenggam karung besar yang separuh terisi botol plastik dan kaleng bekas. Rambutnya diikat seadanya, beberapa helai jatuh ke dahi, membuat wajahnya tampak lelah tapi tetap manis. Sari melangkah pelan menyusuri jalan setapak yang masih berlumpur. Sesekali, roda gerobaknya terperosok ke tanah. Tapi ia tak mengeluh. Dengan tangan kecil yang kuat, ia mengangkat bagian depan gerobak itu dan terus melangkah. Di sepanjang jalan, ia menunduk mencari barang-barang yang bisa dijual kembali. Kadang botol, kadang kardus, kadang juga besi bekas. Semua dikumpulkan satu persatu dengan hati-hati, seolah tiap potongan sampah itu punya nilai besar. Rezeki itu nggak selalu besar, asal halal aja udah cukup. Gumam Sari pelan, sambil menepok-nepok karungnya. Wajahnya berkeringat, tapi mata itu tetap bersinar. Setiap kali seseorang lewat, Sari selalu tersenyum, meski seringkali tak dibalas. Beberapa orang malah menatapnya sinis. Sebagian anak kecil berlari sambil berbisik, "Itu dia, si Sari pemulung. Bau sampah." Sari cuma tertawa kecil, pura-pura nggak dengar. Dalam hatinya, ia tahu dunia memang tak selalu ramah pada orang miskin seperti dirinya. Tapi ia juga tahu, membalas dengan marah tak akan mengubah apapun. Menjelang pukul 9 pagi, Sari sudah mengelilingi hampir setengah kampung. Karungnya mulai berat, gerobaknya penuh. Ia berhenti sebentar di dekat warung kopi kecil, memesan segelas teh manis panas dengan uang receh hasil semalam. "Tehnya satu ya Bu, gak usah terlalu manis," katanya sambil tersenyum sopan. Pemilik warung, seorang ibu berusia 40-an bernama Buati, menatapnya dengan iba. "Sari, kamu gak capek kerja terus tiap hari? Kamu masih muda loh, coba cari kerja yang lain. Mungkin di toko atau jadi asisten rumah tangga." Sari hanya tersenyum dan menggeleng pelan. "Capek sih Bu, tapi kerja begini aja udah cukup. Aku bisa jagain Mbah di rumah, gak perlu ninggalin dia." Buati terdiam. Ia tahu cerita Sari dan neneknya. Rumah kecil mereka di ujung gang itu sudah lama berdiri. Sebagian dindingnya dari papan, sebagian dari batako yang mulai rapuh. Mbah Karsih, nenek Sari, lumpuh sejak 3 tahun lalu karena jatuh di kamar mandi. Sejak saat itu, Sari berhenti sekolah dan mulai bekerja apa saja demi bisa beli beras dan obat. Selesai minum teh, Sari pamit dan kembali mendorong gerobaknya ke arah rumah. Jalan menuju rumahnya cukup terjal, menanjak sedikit, dan di kanan kirinya hanya ada kebun kosong dan rumah-rumah sederhana. Saat tiba di depan rumah, Sari berhenti sejenak, menarik napas panjang. Rumah itu kecil, atapnya bocor di beberapa bagian, dan dindingnya bolong. Tapi bagi Sari, rumah itu adalah segalanya. Di sanalah ia dan neneknya saling bergantung hidup. Begitu masuk, terdengar suara pelan dari dalam. "Sari, kamu udah pulang, Nak?" "Iya." "Nek,
Ini Sari bawa banyak botol hari ini, jawabnya sambil menurunkan karung. Ia berjalan ke arah tempat tidur di sudut ruangan. Di sana, Mbah Karsih berbaring di atas tikar. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, tapi matanya masih memancarkan kasih sayang. Sari langsung duduk di sampingnya, mengusap tangan keriput itu pelan. "Nek, Sari beliin bubur ya? Tadi ada sisa uang 1.000 dari jualan kemarin." "Wah, gak usah nak, Mbah masih kenyang. Tadi pagi makan nasi sisa semalam." Sari tahu itu hanya alasan. Neneknya sering bilang kenyang biar ia gak repot. Tapi ia tetap keluar, mengambil mangkuk kecil dan mulai memanaskan bubur tipis di panci tua. Sambil menunggu bubur matang, Sari membersihkan rumah. Ia sapu lantai yang penuh debu, menata ulang barang-barang di pojok ruangan, lalu menjemur pakaian di halaman belakang. Semua dilakukan dengan cepat, tapi rapi. Setelah bubur siap, ia kembali ke kamar neneknya. "Nek, ayo makan dulu, panas-panas gini enak, biar badan anget," ucapnya sambil menyuapi pelan. Mbah Karsih menatap cucunya dengan senyum lembut. "Sari, kamu tuh gak capek nak? Seharian kerja, malamnya masih ngurusin Mbah. Kadang Mbah sedih, cuma bisa ngerepotin kamu." Sari tertawa kecil. "Ah, Mbah, jangan ngomong gitu." Sari malah seneng bisa jagain Mbah. Dulu waktu kecil, Mbah yang jagain Sari kan? Sekarang gantian. Sari menatap wajah neneknya lama, seolah sedang menyimpan kenangan dalam-dalam. Ia tahu waktu neneknya tak akan lama. Setiap malam, ia sering mendengar batuk nenek yang makin parah. Tapi ia memilih untuk tetap tersenyum, agar neneknya tidak merasa khawatir. Sore menjelang, matahari mulai turun. Setelah selesai menyuapi nenek, Sari duduk di depan rumah sambil menghitung hasil hari itu. Uang receh dikumpulkan dalam kaleng kecil. "Hari ini lumayan, Nek, dapat 12.000. Besok Sari mau jualin lagi ke pengepul. Semoga cukup buat beli obat Mbah," katanya sambil menatap langit yang mulai oranye. Angin sore berhembus pelan, membawa bau tanah basah dari kebun sebelah. Di kejauhan, suara azan maghrib mulai terdengar. Sari segera menutup pintu, mengambil mukena lusuhnya, dan salat di sudut ruangan. Setelah itu, ia duduk di samping nenek, membaca ayat pendek yang selalu ia hafal. Suaranya pelan, tapi menenangkan. Malam tiba, lampu minyak kecil menerangi ruangan dengan cahaya temaram. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Sari menatap neneknya yang sudah tertidur, lalu mengambil buku catatan kecil dari bawah bantal. Buku itu berisi tulisan tangan Sari sendiri, tempat ia menulis harapannya setiap malam. Di halaman yang baru, ia menulis pelan, "Hari ini Sari capek, tapi seneng. Mbah masih bisa senyum. Semoga besok dapat rejeki lebih banyak. Sari pengen ganti atap rumah, biar Mbah gak kehujanan lagi." Ia menutup buku itu, menatap atap yang mulai bocor di beberapa titik. Setiap kali hujan, air menetes ke lantai. Tapi ia tak pernah marah. Ia cuma menaruh ember, lalu duduk di sebelah nenek sambil menunggu hujan berhenti. Beberapa hari kemudian, rutinitas yang sama terus berulang. Sari bangun sebelum subuh, menyiapkan air panas untuk nenek, lalu berangkat memulung lagi. Kadang ia harus menempuh jarak jauh sampai ke pasar, kadang ke tempat pembuangan sampah kecil di pinggir kota. Ia terbiasa dengan bau menyengat, tangan yang kotor, dan panas terik. Tapi di balik semua itu, ada rasa bangga dalam dirinya. Ia tahu, pekerjaannya mungkin dianggap rendah, tapi baginya, ini pekerjaan yang jujur. Di tengah kesibukannya, Sari tak sadar bahwa seseorang sering memperhatikannya dari jauh. Seorang pemuda yang setiap pagi lewat menuju bengkel di ujung kampung. Pemuda itu, bernama Raffi, sering melihat Sari mendorong gerobaknya sambil tersenyum. Meski jelas ia kelelahan, ada rasa kagum yang tumbuh dalam hati Raffi. Tapi ia belum pernah berani menyapa. Suatu hari,
Hujan turun sangat deras. Sari tetap memulung, menutupi tubuhnya dengan jas hujan tipis yang sudah robek. Gerobaknya berat karena lumpur menempel di roda. Orang-orang berlari mencari tempat berteduh, tapi Sari terus berjalan. Ia takut barang yang ia kumpulkan hilang kalau ditinggal. Sesampainya di rumah, ia mengganti baju nenek, menyalakan tungku, dan mengeringkan kayu basah. "Nek, maaf ya kalau Sari bikin rumah becek. Hujannya deres banget tadi." "Gak apa-apa nak, Mbah malah kasihan. Kamu kehujanan demi cari uang. Kamu itu anak yang kuat sekali." Sari hanya tertawa kecil. "Kalau gak kuat, siapa yang jagain Mbah?" Malam itu, petir menyambar berkali-kali. Rumah mereka bergetar setiap kali kilat menyambar langit. Sari duduk di samping neneknya sambil menggenggam tangan keriput itu erat-erat. Ia takut, tapi berusaha tenang. Dalam hatinya, ia berdoa pelan agar Tuhan menjaga mereka berdua. Keesokan paginya, hujan reda, tapi sebagian atap rumah roboh. Sari menatapnya lama, lalu mulai memungut genteng yang pecah. Ia menutup lubang itu dengan potongan plastik dan karung bekas. Tak ada rasa putus asa di matanya, hanya tekad untuk bertahan. Saat ia sedang memperbaiki, Bu Rini tetangga yang sering nyinyir melintas sambil membawa payung besar. "Sari, kamu belum benerin juga rumahmu? Nanti kehujanan terus." "Loh, iya Bu, lagi dicoba tambal. Nanti kalau udah punya uang, Sari beli genteng baru." Bu Rini cuma mengangguk, lalu pergi. Tapi Sari tahu, setelah itu pasti ada bisik-bisik di belakangnya lagi. Hari terus berlalu seperti itu. Setiap kali lelah, Sari selalu duduk di samping neneknya dan tersenyum. "Nek, sabar ya. Nanti kalau Sari udah punya uang, kita pindah ke rumah yang atapnya nggak bocor lagi." "Iya, Nak, Mbah udah seneng kok. Asal kamu nggak ninggalin Mbah," jawab nenek pelan dengan suara yang hampir tak terdengar. Dan malam itu, sebelum tidur, Sari memandangi wajah neneknya lama sekali. Di luar, hujan kembali turun. Tapi kali ini, lebih lembut. Ia menarik selimut, menutupi tubuh neneknya, lalu berbaring di lantai dengan bantal tipis. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Tuhan, jagalah Mbah. Kalau boleh, kasihlah kami sedikit keajaiban, meski kecil." Tanpa ia sadari, dari kejauhan, seseorang berdiri di bawah pohon mangga, menatap rumah reot itu dari balik bayangan. Orang itu memperhatikan setiap gerak-gerik Sari. Wajahnya serius, tapi penuh rasa ingin tahu. Entah siapa, tapi tatapan matanya menunjukkan sesuatu. Mungkin iba, mungkin kekaguman, atau mungkin tanda bahwa hidup Sari sebentar lagi akan berubah. Pagi di kampung itu selalu dimulai dengan suara ayam, azan, dan gosip para ibu-ibu yang berkumpul di depan warung kopi kecil milik Bu Wati. Asap dari gorengan dan aroma kopi hitam memenuhi udara, sementara suara tawa dan sindiran halus jadi bumbu pagi yang biasa. Di tengah suasana itu, Sari lewat sambil mendorong gerobaknya yang sudah penuh dengan botol dan kardus bekas. Bajunya lusuh, tapi wajahnya tetap bersih dan senyumnya lembut. Ia menyapa pelan, "Pagi Bu," dengan sopan, tapi sapaan itu hanya dibalas dengan lirikan cepat, atau bahkan hanya gumaman samar yang tak jelas. Bu Rini, tetangga sebelah rumah Sari yang dikenal paling cerewet di kampung itu, segera membuka suara. "Kasihan ya, muda-muda jadi pemulung, coba kalau cantik dikit. Mungkin udah diangkat orang kaya." Suaranya keras, sengaja dibuat agar Sari dengar. Beberapa ibu lain menahan tawa kecil. Ada yang menutup mulut pura-pura batuk. Sari hanya menunduk dan tersenyum. Dalam hatinya, ia belajar untuk tidak menyimpan marah. Ia tahu, kalau setiap kali menanggapi ejekan, hanya capek sendiri. Setelah lewat beberapa langkah, Bu Rini kembali bersuara. Kali ini lebih pelan, tapi tetap terdengar jelas. "Anak yatim piatu, kerjaannya cuma kumpulin sampah. Nanti kalau sakit,
Siapa yang tanggung? Mana bisa hidup lama kalau kayak gitu? Kalimat itu seperti pisau kecil yang menusuk perlahan, tapi Sari tetap melangkah tanpa menoleh. Ia sudah terbiasa. Dari kecil, kata-kata seperti itu sudah jadi bagian hidupnya. Ketika sampai di tikungan, ia berhenti sejenak di dekat warung kecil, tempat anak-anak biasanya nongkrong. Beberapa anak kecil yang sedang bermain bola plastik berhenti dan menatapnya. Itu si pemulung bau!" teriak salah satu dari mereka sambil tertawa. Yang lain ikut-ikutan. "Sari, kamu tiap hari di tempat sampah ya? Makanya bajumu bau." Mereka tertawa keras, tanpa tahu bahwa yang mereka ejek adalah gadis yang bahkan sering menyisihkan makanannya untuk anak-anak jalanan yang kelaparan. Sari menunduk, pura-pura memperbaiki tali gerobaknya. "Kalian lucu banget. Ya, nih, kalau nemu botol kayak gini di jalan, kasih ke Mbak Sari ya. Nanti Mbak kasih permen." Sambil tersenyum, ia mengambil beberapa permen dari kantong plastik kecil dan membagikannya. Anak-anak itu langsung berebut dan tertawa, lupa dengan ejekannya barusan. Salah satu dari mereka bahkan berkata pelan, "Mbak Sari baik banget, ya." Tapi begitu Sari beranjak pergi, tawa dan olokan itu terdengar lagi. Sari tahu, orang-orang bisa berubah cepat. Di depan baik, di belakang bisa berbeda. Tapi ia memilih untuk tetap berbuat baik. Karena baginya, marah tidak akan memperbaiki keadaan. Ia hanya ingin menjalani hari-hari Nia dengan tenang. Siang itu matahari terik sekali. Sari berhenti di pinggir jalan besar, mengelap keringat di dahinya. Di seberang jalan, terlihat anak-anak sekolah pulang dengan seragam rapi. Ia sempat menatap mereka lama, mengenang masa kecilnya yang sempat ia rasakan sebentar sebelum berhenti sekolah karena harus merawat nenek. Dalam pikirannya, ia sering bertanya-tanya seperti apa rasanya duduk di bangku sekolah lagi. Tapi setiap kali terlintas, ia menepisnya dengan senyum. "Udah cukup bisa baca dan nulis kok," gumamnya pelan. Menenangkan diri, setelah selesai bekerja, ia pulang ke rumah dengan karung besar di pundaknya. Di depan rumah, Bu Rini sedang menyapu halaman. Begitu melihat Sari datang, ia langsung bersuara, "Sari, kamu gak capek hidup kayak gitu terus? Kapan kamu mau berhenti kumpulin sampah? Kamu tuh perempuan. Loh, gimana nanti kalau ada yang mau nikah sama kamu?" Sari berhenti sejenak, tersenyum sopan. "Capek sih Bu, tapi mau gimana lagi? Kerja ini aja udah cukup buat makan sama beli obat Mbah." Bu Rini mendengus. "Ya, tapi kalau kamu terus begini, kapan majunya? Dunia tuh keras, Sar. Nanti kamu tua, siapa yang nolong?" "Ya, mungkin Tuhan Bu." Jawaban itu keluar tenang, tapi menohok. Bu Rini terdiam, lalu hanya menjawab, "Ya udah, terserah kamu." Sari masuk ke rumahnya, meletakkan karung, lalu menghampiri neneknya yang sedang duduk di kursi kayu kecil. "Nek, tetangga tadi ngomel lagi," katanya pelan sambil tertawa kecil. Katanya Sari, "Kapan majunya?" Mbah Karsih menatap cucunya dengan lembut. "Biarin aja nak, orang yang ngomel itu biasanya hatinya kosong. Kalau kita tanggepin, kita ikut kosong juga." Sari memeluk neneknya erat. "Iya, Nek, Sari udah biasa kok. Sari cuma pengen kerja terus, biar kita bisa makan." Hari-hari berikutnya, nyinyiran itu tidak berhenti. Ada saja yang dikomentari. Kalau Sari lewat sambil mendorong gerobak, ada yang bilang, "Lihat tuh, tiap hari di jalan, nggak malu apa?" Kalau ia beli beras setengah liter di warung, mereka berbisik, pasti uangnya hasil dari jualan sampah. Bahkan ketika ia menjemur baju, ada anak kecil yang meniru-niru gayanya sambil tertawa. Namun, di balik semua itu, ada juga beberapa orang yang diam-diam kagum dengan keteguhan hati Sari. Bu Wati, pemilik warung, sering memperhatikan dari jauh. Ia tahu betul betapa keras perjuangan gadis itu. Anak itu kuat banget.
Gumamnya suatu hari kepada suaminya. Kalau bukan karena cinta sama neneknya, mungkin dia udah nyerah dari dulu. Sore itu, Sari duduk di depan rumah sambil menghitung uang hasil jualan. Uang itu tidak banyak, hanya cukup untuk membeli beras dan obat batuk neneknya. Angin sore bertiup lembut, tapi suara ibu-ibu yang ngobrol di ujung gang tetap terdengar jelas. Aku heran deh sama Sari itu. Dia tuh cantik kalau dibersihin dikit, tapi sayang, hidupnya disampah terus. Mana ada cowok yang mau? Iya, tapi katanya dia anaknya baik, suka bantu orang juga. Bantu orang tapi sendiri sengsara. Buat apa? Sari mendengar semua itu, tapi tak bereaksi. Ia hanya tersenyum kecil sambil menatap langit yang mulai oranye. Dalam hatinya, ia berkata, mereka nggak tahu aja rasanya hidup kayak aku. Tapi nggak apa-apa, Tuhan tahu. Malamnya, setelah nenek tidur, Sari duduk di depan jendela sambil menatap lampu-lampu kampung yang temaram. Ia memikirkan kata-kata Bu Rini siang tadi tentang masa depan, tentang hidup yang keras. Ia tahu kata-kata itu memang benar, tapi cara menyampaikannya selalu membuat hati perih. Ia menulis di buku catatannya lagi. Hari ini, Sari belajar satu hal. Nggak semua orang ngerti perjuangan orang lain. Tapi yang penting, Sari nggak boleh berubah cuma karena omongan orang. Beberapa hari kemudian, ada kejadian kecil yang membuat kampung itu ramai. Di rumah Bu Rini, ayam peliharaannya hilang. Orang-orang mulai berspekulasi. Jangan-jangan dicuri. Kata satu orang, mungkin dimakan orang yang kelaparan. Kata yang lain, dan seperti biasa, tanpa bukti apapun, nama Sari disebut-sebut. Jangan-jangan Sari ya, soalnya tadi pagi aku lihat dia lewat depan rumahku. Kata Bu Rini, setengah berbisik. Tapi, Sari nggak pernah maling, Bu. Timpal Buati, mencoba membela. Oh, siapa tahu, orang miskin kan kadang kepepet. Jawab Bu Rini dengan nada yakin. Kabar itu cepat menyebar. Sore harinya, Sari yang baru pulang kerja mendapati beberapa anak kecil menunjuk-nunjuk sambil berbisik. Ia heran, tapi tetap diam. Sampai akhirnya, Bu Rini datang menghampiri dengan wajah dingin. Sari, kamu lihat ayamku nggak? Tadi pagi masih ada, sore hilang. Sari terkejut. Enggak, Bu. Sari nggak lihat apa-apa. Lagian, Sari seharian di luar. Bu Rini hanya mengangguk singkat. Ya udah, kalau ketemu bilang ya. Tapi tolong, kalau lapar, jangan ambil punya orang. Nada suaranya menusuk. Mata Sari memanas. Tapi ia menahan diri. Sari, nggak kayak gitu, Bu. Bu Rini pergi tanpa menjawab. Malam itu, Sari menangis pelan di dapur. Ia menatap tangannya yang kotor. Lalu menatap wajah neneknya yang sudah tertidur. Nek, kenapa ya? Orang suka suuzon sama kita, katanya pelan. Padahal Sari nggak pernah ngambil punya orang. Air matanya jatuh ke lantai, tapi ia sepat-sepat menyekanya. Ia tahu, menangis tak akan mengubah apapun. Keesokan harinya, Sari tetap bekerja seperti biasa. Tapi kali ini, tatapan orang-orang terasa lebih berat dari biasanya. Beberapa tidak membalas sapaannya, sebagian hanya melirik. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang membuatnya sedikit lega. Ayam milik Bu Rini akhirnya ditemukan di kebun belakang rumah, tersangkut di semak-semak. Orang-orang tertawa, dan Bu Rini hanya berkata ringan, "Oh, ternyata nyasar." Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan. Tapi bagi Sari, itu cukup. Ia tersenyum lega dan berkata pelan, "Alhamdulillah, hari-hari berlalu lagi." Ejekan mungkin tak pernah berhenti, tapi hati Sari semakin kuat. Ia belajar bahwa sabar bukan berarti diam, tapi tetap berjalan meski dunia menertawakanmu. Ia tahu hidupnya berat, tapi ia percaya di balik semua hinaan itu, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Dan entah kenapa, sejak hari itu,
ada seseorang yang mulai sering memperhatikan Sari dari kejauhan. Setiap kali ia lewat di jalan besar, ada seorang pemuda yang duduk di warung kopi, memperhatikannya diam-diam. Kadang pemuda itu tersenyum kecil, melihat Sari mengangkat barang berat sendirian. Ia seolah ingin membantu, tapi selalu ragu. Sari sendiri tak pernah sadar kalau matanya sedang diamati. Sementara di kampung, gosip tentang Sari perlahan berubah. Orang-orang mulai bercerita tentang ketabahannya, tentang caranya merawat nenek, tentang senyum yang tak pernah hilang meski dihina. Beberapa mulai simpati, beberapa masih mencibir, tapi sedikit demi sedikit pandangan mereka mulai bergeser. Mereka mulai sadar, mungkin selama ini merekalah yang terlalu kejam. Namun bagi Sari, semua itu tak penting. Ia hanya ingin hidup tenang bersama neneknya, tanpa gangguan siapapun. Malam menjelang lagi. Di depan rumah reot itu, Sari duduk sendirian menatap bintang. Tangannya yang kasar memegang cangkir teh panas. Angin berembus lembut, membawa suara jangkrik dari kebun. Dalam hati, ia berbisik, kalau hidup dijalani dengan sabar, pasti ada ganti yang indah di belakang. Kalimat itu menjadi doa yang ia ucapkan setiap malam, tanpa tahu bahwa sebentar lagi, doa itu akan mulai dijawab perlahan. Siang itu matahari bersinar terik, membuat jalanan kampung tampak berdebu dan panas. Udara terasa gerah. Bahkan ayam-ayam yang biasa berlarian di pinggir jalan pun terlihat malas bergerak, berteduh di bawah pohon mangga yang tumbuh di ujung gang. Sari, seperti biasa, mendorong gerobak kecilnya pelen-pelen sambil menyeka keringat di kening. Suara roda gerobaknya berdecit pelan, menyatu dengan hiruk-pikuk suara anak-anak yang sedang bermain kelereng dan ibu-ibu yang sibuk menjemur pakaian di halaman rumah. Di dalam gerobaknya sudah ada beberapa botol plastik, kaleng bekas, dan kardus yang ia kumpulkan sejak pagi. Hari itu belum banyak yang didapat, tapi ia tetap tersenyum, seolah yakin bahwa nanti akan ada rezeki tambahan. Sebelum matahari tenggelam, saat melewati sebuah warung kecil di dekat perempatan, matanya menangkap sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Di bawah pohon jambu, ada seorang pemuda tergeletak. Wajahnya pucat dan tubuhnya tampak lemah. Beberapa orang lewat, menoleh sebentar, lalu melanjutkan jalan tanpa peduli. Mungkin orang mabuk, bisik salah satu warga. Sari memandangi pemuda itu cukup lama, lalu mendekat dengan hati-hati. Ia jongkok di samping tubuh yang terbaring itu dan melihat wajahnya lebih jelas. Lelaki itu tampak muda, mungkin sekitar 25 tahun. Bajunya rapi, tapi berdebu. Ada sedikit luka di keningnya, dan tangan kirinya penuh debu tanah. Mas, bangun mas, ucap Sari pelan sambil menepuk pelan bahunya. Tidak ada respons. Ia menatap sekitar, berharap ada yang mau membantu. Tapi orang-orang hanya menonton dari jauh. Mas, dengar nggak? Panggilnya lagi, sedikit lebih keras. Pemuda itu hanya bergumam lirih. Napasnya terengah. Tanpa pikir panjang, Sari menaruh gerobaknya di pinggir jalan, lalu mencoba membantu mengangkat tubuh pemuda itu. Tubuhnya terasa berat, tapi Sari memaksa. Dengan tenaga seadanya, ia menyeret pelan tubuh itu ke tepi warung. Bu, boleh saya numpang air sedikit? Tanya Sari kepada pemilik warung. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya, memberikan sebotol air mineral. Kasihan ya mbak, dari tadi tergeletak di situ. Kukira orang mabuk, katanya. Sari membuka tutup botol dan menuangkan sedikit air ke tangan, lalu mengusap wajah pemuda itu pelan. Mas, bangun ya, coba minum dulu, katanya lembut. Perlahan pemuda itu membuka mata. Matanya tampak kosong dan lemah. Aku, di mana ini? Mas, di pinggir jalan. Tadi pingsan. Saya cuma mau nolong. Jangan khawatir, jawab Sari. Pemuda itu mencoba duduk, tapi tubuhnya masih lemas. Terima kasih.
Aku cuma belum makan dari pagi. Terus jalan jauh, katanya dengan suara serak. Sari langsung berdiri. Mas, tunggu sebentar ya, saya ambil roti dulu. Ia mengambil sisa roti tawar dari kantong gerobaknya, lalu memberikannya. Maaf ya, cuma ini yang saya punya, tapi Mas makan aja dulu. Pemuda itu menerima roti itu dengan tangan gemetar. Terima kasih. Mbak, kamu baik banget. Udah, gak usah banyak omong. Sekarang Mas istirahat dulu, jawab Sari. Ia tahu dari wajahnya, pemuda itu benar-benar kelelahan. Tanpa banyak pikir, Sari menawarkan hal yang bahkan orang lain mungkin akan ragu melakukannya. Kalau Mas gak keberatan, ikut saya aja ke rumah, biar bisa istirahat dan cuci muka. Rumah saya memang sederhana, tapi bisa buat rebahan. Pemuda itu tampak terkejut. Wah, gak usah repot mbak, aku gak mau nyusahin. Udah, gak apa-apa, di sini panas. Nanti malah pingsan lagi. Yuk, saya bantu jalan. Akhirnya, dengan langkah pelan, Sari memapah pemuda itu menuju rumahnya yang berjarak sekitar 2 gang. Di sepanjang jalan, beberapa orang memperhatikan mereka dengan tatapan heran. Ada yang berbisik-bisik, ada juga yang langsung menatap sinis. Lihat tuh, Sari bawa cowok, jangan-jangan pacarnya, ujar seorang ibu sambil tertawa kecil. Tapi Sari tidak peduli. Ia tahu niatnya hanya ingin menolong. Setelah beberapa menit berjalan, mereka sampai di depan rumah reot Sari. Dindingnya dari papan, sebagian sudah mulai lapuk. Atap seng yang bolong di beberapa bagian memantulkan cahaya matahari yang silau. Di dalam rumah, terdengar suara lembut nenek Karsih memanggil. Sari, kamu udah pulang nak? Iya, Nek, Sari pulang. Tapi ini Sari bawa tamu. Dia tadi pingsan di jalan, jawab Sari sambil membantu pemuda itu duduk di kursi bambu. Mbah Karsih menatap dengan mata sayu, tapi ada kehangatan di pandangannya. Kasihan nak, pasti kecapekan ya? Iya bu. Mbah, jawab pemuda itu dengan sopan. Saya cuma belum makan dari pagi, jadi pusing. Sari segera mengambil air dari kendi di pojok dapur, lalu memberikan pada tamunya. Minum dulu mas, ini air sumur, tapi bersih kok. Pemuda itu tersenyum lemah. Makasih ya mbak, maaf udah ngerepotin. Sari duduk di kursi sebelah. Nggak usah minta maaf mas, saya cuma bantu apa yang bisa. Suasana hening beberapa saat. Hanya suara ayam berkokok dari luar dan angin pelan yang meniup tirai lusuh di jendela. Mbah Karsih memandangi pemuda itu lama, seolah sedang menebak sesuatu dari matanya. Nak, namamu siapa? Tanya beliau akhirnya. Nama saya Raffi. Mbah, saya dari luar kota, lagi cari kerja di sini, tapi belum dapet, jawabnya jujur. Sari mengangguk pelan. Oh gitu, terus sekarang tinggal di mana? Raffi menunduk sebentar. Belum punya tempat tetap mbak, tadinya mau numpang di kos temen, tapi ternyata penuh. Sari menatap wajahnya. Ada rasa iba yang muncul. Ia tahu rasanya tidak punya tempat dan tidak punya siapa-siapa. Kalau gitu, mas nginep aja dulu di sini. Nggak usah mikirin bayar. Rumah saya kecil, tapi bisa buat rebahan. Nenek juga pasti nggak keberatan. Kan Nek? Mbah Karsih tersenyum lembut. Asal orangnya baik, Mbah nggak keberatan. Siapa tahu Tuhan ngirim dia ke sini bukan tanpa alasan. Mendengar itu, Raffi terdiam. Matanya sedikit berkaca. Terima kasih banyak ya Mbah. Mbak Sari, saya bener-bener nggak tahu harus gimana kalau tadi nggak ditolong. Sore itu, Raffi mulai sedikit pulih. Sari membuatkan teh hangat dan nasi sisa tadi siang. Mereka makan bertiga di lantai sambil sesekali tertawa kecil. Raffi tampak sopan dan rendah hati. Ia membantu mencuci piring, bahkan bersikeras menyapu halaman sebelum tidur. Malamnya, setelah nenek tertidur, Sari duduk di luar rumah memandangi langit. Udara malam terasa dingin, tapi hatinya hangat.
Entah kenapa, ada rasa damai melihat orang lain bisa tenang di rumahnya. Meski hanya untuk sementara, ia menatap Raffi yang berbaring di tikar di ruang tengah. Wajahnya tampak lelah, tapi damai. Dalam hati, Sari berkata pelan, "Mungkin Tuhan kirim dia ke sini supaya aku gak terlalu kesepian." Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat. Raffi mulai membantu banyak hal. Setiap pagi, sebelum Sari berangkat mengumpulkan barang bekas, Raffi selalu mengambilkan air buat nenek. Kadang dia ikut bantu ngumpulin kayu bakar atau bantu perbaiki pagar bambu yang miring. Warga sekitar mulai memperhatikan perubahan itu. Ada yang kagum, tapi ada juga yang sinis. "Wah, sekarang si pemulung punya asisten cowok ya," sindir salah satu ibu di warung. Namun Raffi tak ambil pusing. Ia justru semakin hormat pada Sari karena melihat ketulusan hatinya. Ia tahu Sari tidak pernah punya maksud lain selain ingin menolong. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, Raffi duduk di samping Mbah Karsih. "Mbah, saya boleh tanya sesuatu?" katanya. "Boleh nak, tanya aja," jawab Mbah Karsih lembut. "Kenapa Mbah sama Sari masih bisa ketawa tiap hari, padahal hidupnya susah banget?" Mbah Karsih tersenyum. "Karena kami belajar bahagia bukan dari punya apa nak, tapi dari siapa yang masih mau ada buat kita. Kalau kita masih punya seseorang yang peduli, itu udah cukup buat bahagia." Raffi terdiam lama mendengar jawaban itu. Ada sesuatu yang menyesak di dadanya. Ia teringat pada keluarganya di kota, orang tuanya yang kaya tapi dingin, rumah besar yang sepi, dan perasaan kosong yang selalu menghantuinya. Malam itu ia memandang Sari yang sedang menambal baju robek di bawah lampu temaram. Wajah gadis itu sederhana, tapi memancarkan ketenangan. Dalam hatinya, ia berkata pelan, "Mungkin kebahagiaan itu memang sesederhana ini." Beberapa hari kemudian, Raffi sudah benar-benar pulih. Ia mulai membantu Sari lebih banyak, bahkan ikut menarik gerobak barang bekas. Sari sempat menolak, tapi Raffi tetap memaksa. "Aku mau bantu mbak, aku juga butuh kerjaan, walau cuma numpulin barang bekas." Mereka berjalan berdua keliling kampung. Raffi belajar memilah botol, kardus, dan besi tua. Kadang mereka bercanda kecil, kadang saling diam karena capek. Tapi setiap kali mereka saling pandang, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Hari berganti minggu, hubungan mereka semakin akrab. Mbah Karsih sering menggoda mereka berdua. "Sari, kalau anak ini betah, jangan disuruh pergi ya," katanya sambil tersenyum. Sari tertawa kecil, pipinya memerah. "Ah, Nek, ngomong apa sih?" Raffi hanya tersenyum malu. Tapi dalam hatinya, ia tahu ucapan itu bukan sekadar gurauan. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam, rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun ia juga tahu hidup tidak semudah itu. Ia punya masa lalu yang belum selesai, dan waktu pasti akan menuntunnya kembali ke sana. Tapi untuk saat ini, ia memilih untuk menikmati setiap detik bersama dua orang sederhana yang membuatnya merasa berarti untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan tanpa Sari sadari, kehadiran Raffi bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang disiapkan takdir. Sesuatu yang perlahan akan mengubah jalan hidup mereka bertiga. Pagi itu udara terasa berbeda. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Seolah pertanda akan datangnya sesuatu yang tidak diinginkan. Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa ada yang aneh. Dadanya sesak dan pikirannya gelisah tanpa sebab. Di luar, langit masih abu-abu, matahari belum sepenuhnya menampakkan sinarnya. Sari menyalakan kompor minyak dan mulai merebus air untuk membuat teh. Ia menoleh ke arah kamar neneknya. Seperti biasanya terdengar suara batuk kecil atau gumaman pelan memanggil namanya. Tapi kali ini, sunyi. Tidak ada suara apapun. Hanya kesunyian yang membuat jantung Sari berdetak lebih cepat.
Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju kamar nenek. Begitu membuka tirai yang menutupi pintu bambu itu, hatinya langsung mencelos. Mbah Karsih terbaring dengan wajah pucat, napasnya berat dan pendek. Sari langsung mendekat, menggenggam tangan neneknya yang terasa dingin. "Nek, Mbah, bangun. Nek, kenapa, Nek?" panggilnya panik. Mbah Karsih membuka matanya perlahan. "Sari," suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Air." Mbah haus. Sari segera menuangkan air hangat ke gelas kecil, menyuapkannya perlahan ke bibir neneknya. "Nek, ini minum dulu. Ya, bentar lagi Sari panggilin Bu Dukun atau ke puskesmas, Nek. Sabar." Ya, nenek hanya mengangguk pelan. Matanya sayu. Sari bisa melihat keringat dingin di dahi neneknya. Ia langsung keluar rumah, berlari ke rumah Bu Rini, tetangga yang rumahnya paling dekat. "Bu, tolong Bu, nenek saya sakit. Badannya panas, tapi napasnya susah. Bisa bantu, Bu?" katanya sambil terenggenggah. Bu Rini yang sedang menyapu halaman menatap Sari cepat, lalu menghela napas. "Aduh, Sari, saya juga bingung, Nak. Lagi nggak punya uang. Kalau kamu mau bawa ke puskesmas, ya bawa aja. Tapi saya nggak bisa bantu ongkosnya. Tapi Bu, tolong bantu panggil orang buat bantuin angkat nenek saya ya. Saya nggak kuat sendirian." Bu Rini diam sejenak, menatap ke arah dalam rumah. "Suamiku belum bangun, Sar. Nanti aja kalau udah siang ya." Sari menunduk. Hatinya perih. Ia tahu Bu Rini hanya beralasan. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia tak mau menyerah. Ia lari ke rumah tetangga lain. Tapi jawaban mereka semua hampir sama. Sibuk, nggak punya waktu, atau pura-pura nggak dengar. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang ia punya, Sari kembali ke rumah dan mencoba memapah tubuh neneknya sendiri. Raffi yang baru pulang dari mengumpulkan kayu bakar langsung terkejut melihat Sari panik. "Sari, ada apa?" "Nenek." "Mas, nenek tiba-tiba panas. Napasnya sesak. Saya mau bawa ke puskesmas, tapi nggak ada yang mau bantu." Raffi tanpa pikir panjang langsung mengangkat tubuh Mbah Karsih. "Udah, ayo kita jalan sekarang." "Nggak usah, tunggu lama." Mereka berdua berjalan cepat menyusuri jalanan kampung yang masih sepi. Sari memegangi kepala neneknya, terus memanggil pelan. "Nek, sabar ya. Bentar lagi sampai, Nek." Air matanya menetes di pipi, bercampur debu jalanan, sampai di puskesmas. Sari langsung berteriak minta tolong. "Tolong Bu, tolong nenek saya." Para perawat segera datang dan membawa Mbah Karsih ke ruang periksa. Sari berdiri di luar ruangan dengan tangan gemetar, sementara Raffi berusaha menenangkannya. "Tenang Sari, nenekmu kuat kok," ucapnya pelan. Tapi dalam hatinya, Raffi juga khawatir melihat wajah Mbah Karsih yang tampak sangat lemah. Waktu berjalan begitu lambat. Sari duduk di kursi plastik, menatap kosong ke lantai. Tak lama kemudian, seorang perawat keluar dengan wajah serius. "Keluarganya, Mbah Karsih?" tanyanya pelan. Sari langsung berdiri. "Saya Bu, gimana nenek saya?" Perawat itu menunduk sedikit. "Kami sudah berusaha. Tapi, maaf, Mbah Karsih sudah nggak ada." Kalimat itu membuat dunia Sari seakan berhenti berputar. Suara di sekelilingnya hilang, berganti dengan dengungan pelan di telinganya. Nggak mungkin Bu, barusan masih bisa ngomong, masih bisa minum," katanya sambil terisak. Ia berlari masuk ke ruangan, memeluk tubuh neneknya yang kini terbaring diam di ranjang besi. "Nek, bangun. Nek." Sari belum siap ditinggal. "Bangun, Nek." Suaranya pecah, tangisnya keras, menggema di ruangan itu. Raffi menatap pemandangan itu dengan mata basah. Ia menggenggam bahu Sari, mencoba menenangkan. "Sari, cukup, nenekmu udah tenang sekarang. Dia udah gak sakit lagi." Tapi tangis Sari semakin keras. Ia merasa kehilangan separuh hidupnya.
Beberapa jam kemudian, mereka membawa pulang jenazah Mbah Karsih dengan bantuan petugas puskesmas. Warga kampung mulai berdatangan, sebagian memasang wajah iba. Sebagian lagi hanya datang karena rasa ingin tahu. Bu Rini datang terakhir, membawa sebungkus kemenyan dan selembar kain kafan. "Sabar ya, Sari. Mbah Karsih orang baik, semoga diterima di sisi Tuhan," katanya lirih, entah tulus atau sekadar basa-basi. Pemakaman dilakukan sore itu juga. Hujan turun rintik-rintik, seolah langit ikut berduka. Sari berdiri di tepi kubur, menatap tanah merah yang perlahan menutupi tubuh neneknya. Setiap suara sekop yang menimbun tanah terasa seperti memukul dadanya. Raffi berdiri di sampingnya, memayungi Sari tanpa berkata apa-apa. Ia tahu tidak ada kata yang bisa menenangkan kehilangan sebesar itu. Malam harinya, rumah mereka terasa kosong. Tidak ada lagi suara batuk pelan dari kamar. Tidak ada lagi suara doa sebelum tidur. Sari duduk di dekat ranjang kosong itu, memegang selendang neneknya yang masih berbau minyak kayu putih. "Nek, kenapa cepat banget perginya?" Sari belum sempat bikin nenek bahagia, bisiknya sambil terisak. Raffi duduk di lantai dekat pintu, diam. Dalam hatinya, ia merasa bersalah. "Andai aku datang lebih cepat, mungkin bisa bantu lebih banyak," gumamnya pelan. Tapi Sari mendengar. Ia menoleh dengan mata merah. "Mas, ini bukan salah siapa-siapa. Mungkin memang udah waktunya." Nenek selalu bilang, setiap orang punya waktu yang gak bisa diundur. Beberapa hari setelah pemakaman, Sari berusaha kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi semangatnya tak lagi sama. Ia masih keluar pagi dengan gerobak kecilnya. Tapi langkahnya berat. Setiap kali melewati tempat yang dulu sering ia lalui bersama nenek, hatinya terasa perih. Raffi berusaha selalu menemani. Tapi ia bisa melihat Sari mulai lebih sering diam. Suatu malam, Sari duduk di teras sendirian, menatap lampu jalan yang redup. Raffi menghampiri dengan 2 gelas teh hangat. "Minum dulu, Sar. Kamu belum makan dari tadi." Sari mengambil gelas itu, tapi tidak langsung diminum. "Mas, kalau orang yang kita sayang udah gak ada, apa rasanya bisa hilang?" Raffi terdiam beberapa saat, lalu menjawab pelan, "Mungkin gak hilang, Sari. Tapi nanti, lama-lama, rasa sakitnya jadi kenangan. Bukan karena kita lupa, tapi karena kita belajar nerima." Sari menatap Raffi, matanya basah. Nenek selalu bilang, jangan pernah nyerah. Tapi sekarang, Sari ngerasa sendirian, Mas. Dulu kalau capek, ada nenek. Sekarang, gak ada siapa-siapa lagi. Raffi menunduk, menatap teh di tangannya. Dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa selamanya di situ. Ia punya urusan di luar sana, tanggung jawab yang belum selesai. Tapi melihat Sari seperti itu, hatinya terbelah dua antara pergi dan bertahan. Malam itu mereka diam cukup lama. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan dondon kering yang bergesekan. Keesokan harinya, saat Sari bangun, Raffi tidak ada di rumah. Di atas meja bambu, ada selembar kertas yang dilipat rapi. Sari membuka perlahan, matanya langsung berkokek-kokaka membaca tulisan tangan itu. "Maaf Sari, aku harus balik. Ada hal yang harus aku selesaikan di luar sana. Tapi aku janji, suatu hari aku bakal kembali. Jangan berhenti jadi orang baik. Ya, aku gak akan lupa kamu dan nenekmu." Raffi, Sari memegangi surat itu erat-erat. Air matanya jatuh ke kertas, membentuk noda kecil. Ia duduk lama, menatap pintu rumah yang terbuka, berharap Raffi akan muncul lagi. Tapi yang datang hanya angin pagi dan suara ayam berkokok di kejauhan. Hari-hari berikutnya terasa sepi. Sari kembali hidup sendiri. Ia tetap mengumpulkan barang bekas, tetap makan seadanya, tetap menyapa tetangga
Meski sering dibalas sinis, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia jadi lebih kuat, lebih tabah, meski matanya masih menyimpan kesedihan yang dalam. Kadang, malam-malam ia memandangi langit sambil menggenggam surat dari Raffi. "Mas, Sari nggak tahu kapan Mas balik. Tapi Sari percaya janji Mas. Sari akan tetap jadi orang baik, kayak pesan Mas dan Nenek," katanya pelan. Di kejauhan, suara azan Isya terdengar. Sari berdiri, menutup pintu rumahnya yang kini benar-benar sunyi. Namun di dalam hatinya masih ada sedikit cahaya kecil yang belum padam. Ia tidak tahu bahwa janji dalam surat itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya dengan cara yang sama sekali tidak ia duga. Hari-hari yang dilalui Sari terasa begitu panjang dan sepi. Sudah sebulan lebih sejak neneknya, Mbah Karsih, pergi untuk selamanya. Rumah reot itu semakin sunyi. Biasanya ada suara nenek batuk kecil di pagi hari, atau suara doa lirih menjelang malam. Sekarang, hanya ada angin yang menyusup lewat celah-celah papan dinding yang sudah lapuk. Sari masih tidur di tikar yang sama, di sudut rumah, dekat dengan tempat tidur neneknya. Bau minyak kayu putih yang dulu selalu dipakai nenek masih tercium samar, dan itu membuatnya makin sulit melupakan. Sari tetap bangun pagi-pagi seperti biasa. Dia dorong gerobak kecilnya, menyusuri gang sempit. Langkahnya terasa berat, tapi dia memaksa tersenyum. Ada tetangga yang meliriknya, ada juga yang berbisik-bisik di belakangnya. Tapi Sari tidak peduli. Dalam hati, dia bicara sendiri. "Aku harus kuat. Aku janji sama nenek. Aku nggak boleh berhenti jadi orang baik." Sepulang mengumpulkan barang bekas, Sari menaruh hasilnya di pojokan rumah. Kadang cuma beberapa botol plastik, kadang ada juga kardus yang bisa dijual. Uangnya tak seberapa, hanya cukup untuk beli beras dan sayur murah. Tapi ia selalu menyisihkan sedikit untuk sedekah kecil di masjid atau untuk memberi makan kucing liar yang suka datang ke rumahnya. "Ini pesan nenek," gumamnya pelan. Setiap kali melakukan kebaikan kecil itu, malam hari setelah lelah bekerja, Sari duduk di depan rumah. Lampu jalan rimang-rimang menerangi wajahnya. Di tangannya ada cangkir teh panas yang ia seduh dari teh celup bekas kemarin. Matanya memandang langit. Bintang-bintang yang bertaburan membuatnya ingat cerita nenek tentang nasib baik yang selalu datang pada orang sabar. "Kalau emang hidupku masih berguna, tunjukin jalannya ya Tuhan." Doa itu selalu ia ulang setiap malam, dengan suara yang lirih dan hati yang tulus. Beberapa kali, Sari merasa hampir putus asa. Ada hari-hari ketika ia jatuh sakit karena kelelahan, tapi tetap memaksa keluar mengais rejeki. Ada juga hari-hari ketika hujan deras mengguyur, membuatnya pulang basah kuyup sambil mendorong gerobak yang lebih berat dari biasanya. Tetangga-tetangga yang dulu nyinyir masih sama, sebagian pura-pura iba, tapi tetap menggunjing di belakang. "Kasihan ya, anak muda kayak gitu hidupnya sengsara," kata mereka. Padahal tak satu pun yang benar-benar membantu. Namun Sari tidak pernah marah. Ia hanya tersenyum kecil. Biarin, mungkin mereka nggak ngerti rasanya. Batinnya, dia lebih memilih fokus pada doanya sendiri. Setiap malam, ia berbicara kepada Tuhan. Seperti berbicara pada seorang teman. Ia cerita tentang rasa lelahnya, rasa sepinya. Bahkan kadang, ia cerita tentang Raffi, pemuda yang tiba-tiba menghilang setelah neneknya meninggal. "Mas Raffi, kamu baik banget sama aku dan nenek waktu itu. Tapi kenapa kamu pergi gitu aja?" bisiknya pelan suatu malam. Ia menatap pintu rumah yang tertutup rapat, seolah menunggu seseorang muncul dari sana. Tapi yang datang hanya bayangan lampu jalan. Hari-hari terus berjalan. Sari mulai belajar menerima kenyataan. Ia semakin terbiasa dengan kesendirian. Setiap pagi ia kerja lebih keras. Setiap sore, ia sisihkan waktu untuk membereskan rumah. Meskipun sederhana,
Rumah itu selalu bersih dan harum. Foto neneknya ia taruh di meja kecil dekat pintu. Setiap kali pulang, ia selalu menyapa foto itu. "Sari, pulang Nek," katanya pelan. Tetapi sore itu berbeda. Udara terasa lebih hangat. Matahari condong ke barat memancarkan cahaya keemasan. Sari baru saja selesai mengumpulkan botol dan kardus. Tubuhnya penuh peluh. Dia duduk sebentar di kursi bambu depan rumah sambil mengipas wajah dengan tangan. Tiba-tiba suara mesin mobil terdengar mendekat. Bukan mobil bak terbuka atau mobil tetangga, melainkan suara mesin yang halus tapi bertenaga. Sari menoleh. Dari arah gang yang biasanya hanya dilalui sepeda motor tua, terlihat sebuah mobil mewah berwarna hitam metalik perlahan mendekat. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah riotnya. Warga kampung yang sedang dudak-dudak langsung berdiri. Ada yang membuka gorden rumah untuk mengintip. Ada juga yang sengaja pura-pura lewat supaya bisa melihat lebih dekat. "Wah, mobil siapa tuh?" bisik seorang ibu-ibu kepada temannya. "Jangan-jangan orang salah alamat," jawab temannya sambil menatap penuh curiga. Nggak mungkin. Mobil kayak gitu kok masuk gang sempit begini? Kayak orang kaya ya. "Tuh mobilnya." Sari berdiri perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Ia bingung. Tidak pernah ada orang kaya datang ke rumahnya. Ia menghapus keringat di wajahnya dengan ujung kerudung lusuhnya. Berusaha terlihat tenang. Tangannya gemetar memegang gagang pintu. Ia melangkah mendekat ke depan rumah. Pintu mobil terbuka perlahan. Dari dalamnya keluar seorang pria berpakaian rapi. Jas abu-abu, sepatu mengkilap, rambut tersisir rapi. Wajahnya sekilas tampak familiar. Sari menyipitkan mata, mencoba mengenali. Pria itu menatapnya dengan senyum hangat. Detik berikutnya, matanya langsung berkaca-kaca. "Mas, Raffi?" Suara Sari lirih, nyaris tak percaya. Pria itu tersenyum lebih lebar. "Iya, Sari, ini aku." Warga yang menonton semakin heboh. Ada yang berbisik, "Astaga, itu Raffi ya? Bukan yang dulu tinggal sama Sari sebentar?" Ada juga yang mulai iri melihat mobil mewah itu. Tapi Sari tak mempedulikan mereka. Air matanya jatuh begitu saja. Ia masih berdiri di tempat, tubuhnya gemetar. Raffi melangkah mendekat. "Maaf, Sar, aku lama nggak datang. Aku harus berjuang dulu. Tapi aku janjikan, waktu itu bakal kembali." Suaranya lembut, penuh penyesalan dan ketulusan. Sari menunduk, menahan tangis. "Aku pikir Mas nggak bakal balik lagi." Raffi menghela napas. Panjang. "Aku balik, Sar. Dan aku bukan cuma datang buat nengok. Aku datang karena aku punya kabar." Ia menoleh sebentar ke mobilnya, lalu kembali menatap Sari. "Aku sekarang kerja di perusahaan besar. Berkat doa kamu, doa Mbah Karsih, aku diterima kerja. Aku nabung, kerja keras. Dan hari ini, aku mau tepati janji aku." Sari masih terdiam, belum sepenuhnya paham. Raffi melanjutkan, "Aku tahu rumah ini penuh kenangan sama Mbah Karsih. Tapi aku juga tahu, kamu gak pantas terus tinggal di sini sendirian dengan kondisi begini. Aku datang buat ngajak kamu pindah. Rumahnya sudah aku siapkan. Aku gak tega kamu terus hidup begini, Sar." Warga semakin ramai berbisik. Ada yang tampak senang, ada juga yang makin iri. Bu Rini yang dulu sering nyinyir berdiri di depan rumahnya sendiri sambil melongo. Wajahnya penuh rasa bersalah, tapi juga penasaran. Sari memegang dadanya. Ia bingung, senang, dan terharu bercampur jadi satu. "Mas Raffi, aku gak tahu harus ngomong apa." Suaranya bergetar. Raffi mendekat lebih dekat, menatap Sari dalam-dalam. "Kamu gak usah ngomong apa-apa. Kamu cuma perlu percaya sama aku. Aku gak akan ninggalin kamu lagi, Sar. Kamu sudah banyak berkorban. Kamu sudah terlalu baik. Ini saatnya kamu ngerasain kebahagiaan yang selama ini kamu doain." Air mata Sari mengalir deras. Warga yang menonton
mulai ikut terharu. Ada ibu-ibu yang diam-diam mengusap air matanya sendiri. Suasana yang awalnya penuh rasa ingin tahu, kini berubah jadi suasana haru. Raffi mengulurkan tangannya. Ayo, Sar, ikut aku. Kita lihat rumah baru kamu. Rumah yang atapnya nggak bocor lagi. Rumah yang lebih layak buat kamu tinggalin. Sari menatap tangan itu. Dalam hatinya, ia ingat pesan terakhir Mbah Karsih. Jangan menyerah dan tetap jadi orang baik. Mungkin inilah jawaban dari semua doa dan kesabarannya selama ini. Ia mengusap air matanya, lalu perlahan menggenggam tangan Raffi. Aku percaya sama Mas, ucapnya pelan. Raffi tersenyum lega. Terima kasih, Sar. Ini semua juga karena doa kamu. Aku janji bakal jagain kamu. Aku janji mobil mewah itu tetap terparkir di depan rumah Reot. Jadi saksi perubahan besar dalam hidup Sari. Warga kampung masih berdiri di sekitar. Sebagian mencoba tersenyum. Sebagian lagi diam karena merasa malu pernah nyinyir padanya. Sore itu, cahaya matahari yang keemasan jatuh di wajah Sari. Senyum yang dulu penuh lelah, kini berubah jadi senyum harapan. Ia menoleh ke rumah Reot itu untuk terakhir kalinya. Nek, Sari gak ninggalin rumah ini begitu aja. Sari cuma nurut sama jalan yang Tuhan kasih. Semoga nenek tenang di sana, bisiknya pelan dalam hati. Raffi membuka pintu mobil, mempersilakan Sari masuk. Gadis itu duduk di kursi penumpang. Rasanya masih seperti mimpi. Mobil itu perlahan melaju keluar gang, meninggalkan rumah Reot yang penuh kenangan. Warga kampung menatap mereka pergi. Ada yang mengangguk kecil, ada juga yang menyesal dalam diam. Sari menatap keluar jendela mobil. Jalanan yang dulu selalu ia lalui dengan gerobak kecil, kini tampak berbeda. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena harapan baru yang muncul. Dalam hati ia berdoa, terima kasih Tuhan, aku gak akan lupa semua ini. Raffi menoleh ke Sari. Mulai hari ini, hidup kamu bakal berubah, Sar. Kamu gak sendirian lagi. Sari menoleh dan tersenyum. Meski air matanya masih menetes. Aku cuma pengen satu hal, Mas. Apa itu? Tanya Raffi pelan. Aku pengen tetap bisa bantu orang lain yang susah kayak aku dulu. Raffi tersenyum bangga. Itu yang bikin aku yakin sama kamu. Kita bakal lakuin itu bareng-bareng, Sar. Mobil itu terus melaju, membawa Sari menuju babak baru dalam hidupnya. Dan di balik semua penderitaan yang pernah ia alami, Sari tahu satu hal. Kebaikan kecil yang ia tabur selama ini, akhirnya berbuah menjadi kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sari masih belum bisa percaya dengan apa yang baru didengarnya. Matanya menatap Raffi, yang kini tampak begitu berbeda dari pemuda yang dulu ia tolong di pinggir jalan. Dulu, Raffi datang dengan wajah pucat dan pakaian lusuh. Tapi sekarang, ia berdiri di hadapannya dengan pakaian rapi, wangi, dan penuh percaya diri. Tapi yang paling membuat Sari kaget, bukan soal penampilan Raffi, melainkan kenyataan siapa sebenarnya dia. Mas Raffi, ini beneran Mas? Suara Sari bergetar. Matanya masih belum yakin dengan semua ini. Iya, Sari, jawab Raffi lembut sambil menatapnya penuh rasa bersalah. Maaf ya, aku dulu ninggalin kamu gitu aja. Tanpa kabar, tanpa pamit, aku tahu itu salah banget. Tapi waktu itu, aku harus pergi. Sari masih diam. Ia menunduk, mencoba menatap perasaannya yang campur aduk. Ada marah, rindu, terkejut, tapi juga rasa bahagia yang tak bisa ia sembunyikan. Pergi? Pergi kemana, Mas? Kenapa nggak bilang waktu itu? Aku nyariin kamu. Tahu nggak? Suaranya mulai parau. Raffi menarik napas panjang, lalu menatap Sari dengan tatapan yang dalam. Waktu itu aku memang kabur, Sar. Aku bukan siapa-siapa yang kamu kenal. Aku bukan cuma pemuda perantau biasa, seperti yang aku bilang. Aku anak dari pemilik perusahaan besar di Jakarta. Aku kabur dari rumah
Karena aku ngerasa nggak dianggap, nggak dihargai. Aku capek hidup di rumah besar, tapi dingin, penuh perintah dan ambisi. Aku cuma pengen hidup tenang, ngerasain gimana rasanya jadi orang biasa. Sari membeku. Ia menatap Raffi likat-likat, mencari tanda apakah semua itu hanya bercanda. Tapi wajah Raffi begitu serius. Ia tak tahu harus berkata apa. Selama aku tinggal di rumah kamu, lanjut Raffi pelan. Aku baru ngerasa punya rumah beneran. Kamu sama Mbah Karsih nggak punya apa-apa, tapi hati kalian penuh kasih. Aku makan seadanya bareng kalian, ngobrol sambil nyalain lampu minyak kecil. Tapi justru di situ aku ngerasa bahagia. Kamu nggak tahu, Sar. Aku ngerasa hidup lagi waktu itu. Sari menatap tanah. Hatinya mulai bergetar. Air mata menetes perlahan. Ia teringat semua momen sederhana itu. Saat mereka makan nasi jagung bareng, saat Raffi bantu cari kayu, saat nenek tertawa kecil melihat mereka bercanda, semuanya terasa hidup kembali di kepalanya. Aku gak bakal lupa gimana kamu rawat aku waktu itu. Gimana kamu rawat nenekmu tanpa pamrih. Kamu ngajarin aku arti hidup sederhana, Sar. Kamu mungkin gak sadar, tapi dari kamu, aku belajar tentang rasa syukur. Raffi menatap Sari lama sekali, seolah ingin memastikan gadis itu tahu betapa tulus ucapannya. Makanya, waktu aku pergi dulu, aku gak pergi buat kabur dari kamu. Aku pergi buat membuktikan sesuatu. Kalau aku bisa berubah, aku balik ke Jakarta. Aku hadapin ayahku. Aku bilang aku mau hidup dengan cara aku sendiri. Mau kerja tanpa bantuan siapapun. Aku mulai dari bawah di perusahaan keluarga. Berat, tapi aku berhasil. Sari menghapus air matanya dengan punggung tangan. Jadi Mas, beneran kerja di perusahaan itu sekarang? Raffi mengangguk. Iya, aku kerja keras tiap hari, belajar banyak, sampai akhirnya aku dipercaya jadi salah satu manajer. Dan begitu aku cukup mampu, aku cuma kepikiran satu hal. Aku harus balik ke kamu, Sar. Aku janjikan waktu itu kalau aku bakal balik. Sari menatap Raffi. Matanya kini penuh air mata, tapi juga penuh harapan. Aku gak nyangka, Mas. Aku kira Mas udah lupa sama aku. Aku bahkan sering berdoa tiap malam. Semoga Mas baik-baik aja di luar sana. Tapi gak pernah kepikiran kalau Mas ternyata... Raffi tersenyum kecil, memotong kalimatnya. Kalau aku ternyata siapa? Anak orang kaya? Sari menunduk, malu. Iya, aku cuma gadis pemulung, Mas. Rumahku aja reot. Aku gak pantas ada di dunia, Mas. Raffi langsung menatapnya dengan tegas. Jangan ngomong gitu lagi, Sar. Justru dunia aku yang gak pantas tanpa orang kaya kamu. Aku belajar apa itu tulus dari kamu. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku masih jadi anak sombong yang nggak tahu arti hidup. Kamu nggak tahu seberapa berharganya kamu. Suasana jadi hening sejenak. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah dan hujan dari kejauhan. Sari menatap Raffi, lalu tersenyum kecil di tengah air matanya. Terus sekarang Mas datang ke sini, buat apa? Tanyanya pelan. Raffi menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara yang tenang, namun penuh tekad. Aku datang bukan cuma buat nostalgia, Sar. Aku datang buat ngajak kamu ikut aku. Aku udah siapin sesuatu buat kamu. Sari mengerutkan dahi. Bingung, siapin sesuatu? Raffi mengangguk sambil tersenyum. Iya, aku tahu kamu gak pernah berhenti kerja keras. Aku tahu, kamu selalu bantu orang, meski kamu sendiri susah. Jadi aku pengen kamu kerja di perusahaan aku, Sar. Aku butuh orang jujur kayak kamu. Kamu yang tahu arti kerja keras. Bukan cuma orang yang pinter ngomong. Sari menatap Raffi dengan mata membulat. Aku kerja di perusahaan besar, Mas. Aku cuma lulusan SD. Aku gak ngerti apa-apa soal kerja kantoran. Raffi tertawa kecil. Siapa bilang kamu harus langsung kerja di kantor besar? Aku bakal ajarin pelan-pelan. Aku cuma pengen kamu mulai punya kehidupan
yang lebih baik. Kamu bisa bantu di bagian sosial dulu. Bantu ngurus program donasi buat orang-orang susah. Kamu yang paling tahu gimana rasanya hidup susah. Jadi kamu pasti tahu gimana bantu mereka. Sari terdiam. Dadanya terasa hangat. Ia tak menyangka hidupnya bisa berubah sejauh ini. Dulu ia hanya gadis pemulung yang hidup dari hari ke hari, tapi kini seseorang datang menawarkan masa depan yang lebih baik. Seseorang yang dulu pernah ia tolong tanpa pamrih. Nenek pasti bangga lihat kamu sekarang, kata Raffi lembut, menatap foto kecil Mbah Karsih yang masih tergantung di dinding rumah reot itu. Sari menoleh ke arah foto itu, air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Aku juga yakin, nenek seneng, Mas. Nenek selalu bilang, kalau kita tulus, Tuhan gak akan tinggal diam. Raffi tersenyum. Dan benar, Tuhan gak tinggal diam. Dia balikin kebaikan kamu lewat caraku. Tiba-tiba dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki. Beberapa tetangga datang, pura-pura lewat padahal ingin tahu. Bu Rini, salah satunya. Dengan senyum canggung, ia menatap Sari. Sar, tadi aku lihat mobil bagus berhenti di depan rumahmu. Ternyata Mas Raffi ya? Wah, sekarang udah sukses ya Mas? Raffi menatap Bu Rini sambil tersenyum sopan. Iya Bu, tapi kalau bukan karena Sari, mungkin saya nggak akan bisa sampai di titik ini. Bu Rini menelan ludah. Wajahnya merah padam. Oh, gitu ya? Ya syukurlah. Alhamdulillah. Ia kemudian sepat-sepat pamit. Malu dengan semua omongan nyinyir yang dulu pernah ia lontarkan. Setelah warga bubar, Raffi kembali menatap Sari. Lihat kan Sar, sekarang mereka nggak nyinyir lagi. Kadang dunia memang gitu. Orang baru percaya kalau kita sudah berhasil. Tapi kamu jangan berubah ya. Tetap jadi Sari yang dulu, yang sabar, tulus, dan rendah hati. Sari mengangguk pelan. Aku nggak akan berubah Mas. Aku cuma pengen hidup tenang dan bisa bantu orang lain kayak dulu. Raffi tersenyum bahagia. Ia lalu membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah amplop tebal. Ini Sar, aku tahu kamu nggak minta apa-apa, tapi aku mau bantu perbaiki rumah ini dulu. Nggak usah mikir banyak. Ini rezeki kamu. Sari menggeleng cepat-cepat. Mas, nggak usah. Aku nggak mau dibilang manfaatin kamu. Raffi mengangkat tangannya, menenangkan. Bukan manfaatin Sar. Ini rasa terima kasihku. Aku cuma mau lihat kamu hidup lebih layak. Rumah ini bisa diperbaiki. Atau kalau kamu mau, aku bantu cari kontrakan yang lebih baik. Sari menatap amplop itu lama. Dalam hatinya, ia tahu ia butuh uang itu. Tapi ia juga tahu harga dirinya tidak boleh hilang. Akhirnya ia berkata pelan, kalau gitu, uang ini aku pakai buat perbaiki rumah aja ya. Mas, aku pengen rumah ini tetap berdiri, biar kenangan sama nenek gak hilang. Raffi tersenyum bangga. Itu keputusan yang bijak, Sar. Aku makin salut sama kamu. Sore itu berlalu dengan kehangatan. Mereka duduk berdua di kursi bambu depan rumah, membicarakan masa depan. Raffi bercerita banyak tentang kehidupannya di Jakarta, bagaimana ia sempat hampir menyerah, tapi selalu ingat wajah Sari dan pesan Mbah Karsih. Sedangkan Sari bercerita tentang hari-hari Nia yang sepi, tapi tetap penuh doa dan kerja keras. Langit mulai gelap, lampu jalan menyala, menyorot wajah mereka yang kini soma-soma tersenyum. Sari menatap Raffi dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi seperti orang asing, tapi seperti seseorang yang kembali membawa harapan baru dalam hidupnya. Mas Raffi, kata Sari pelan, aku nggak tahu kenapa Tuhan kasih aku kesempatan ini, tapi aku janji, aku bakal manfaatin sebaik mungkin. Aku nggak mau nion-nionan kepercayaan, Mas. Raffi menatapnya lembut. Itu yang aku harapkan, Sar. Aku datang bukan cuma mau nolong kamu, tapi mau jalan bareng kamu. Kita bantu orang lain bareng-bareng ya. Sari
mengangguk. Iya mas, kita bareng-bareng. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, hati Sari terasa benar-benar tenang. Ia menatap langit, membayangkan wajah neneknya tersenyum dari atas sana. Ia tahu, inilah jawaban dari semua doa dan kesabarannya selama ini. Sementara di hatinya tumbuh rasa baru, rasa syukur, dan mungkin juga cinta yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Sudah hampir 6 bulan berlalu sejak hari ketika mobil mewah itu berhenti di depan rumah Sari. Sejak saat itu, hidup gadis pemulung itu berubah total. Dulu, setiap pagi dia mendorong gerobak tua berisi tumpukan botol bekas sambil menahan panas matahari. Sekarang, setiap pagi dia bangun dengan semangat baru, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang kain, menuju kantor kecil di bagian sosial milik perusahaan Raffi. Tapi, meski penampilannya berubah, hatinya tetap sama, sederhana, rendah hati, dan penuh kasih. Sari masih sering gak percaya sama perubahan hidupnya. Kadang, waktu duduk di meja kantornya yang bersih dengan kipas angin berputar di atas kepala, dia suka bengong. Terbayang wajah Mbah Karsih, terbayang rumah reot, terbayang hujan deras yang dulu bocor dari atap dan bikin dia harus tidur sambil memeluk ember supaya air nggak tumpah ke kasur. Sekarang, semuanya tinggal kenangan. Tapi bukan kenangan yang membuatnya sedih, melainkan kenangan yang bikin dia selalu ingat dari mana dia berasal. Setiap bulan, Sari selalu minta izin ke Raffi buat pulang ke kampung dan ngelihat rumah lamanya. Tapi sekarang, rumah itu udah berubah jadi rumah yang kokoh, bercat putih, dengan jendela kayu dan atap yang kuat. Raffi lah yang bangunin rumah itu kembali. Katanya, biar rumah ini jadi pengingat kalau dari sinilah semua kebaikan mulai. Rumah itu juga dijadiin tempat belajar gratis buat anak-anak kampung. Sari sendiri yang ngajarin mereka baca, nulis, dan berhitung. Anak-anak itu suka banget sama Sari. Karena dia nggak pernah marah, malah sering bawa jajanan kecil tiap kali datang. Suatu sore, setelah selesai ngajarin anak-anak, Sari duduk di teras sambil ngelihat langit jingga. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah sisa hujan. Di tangan kirinya, dia pegang foto lama. Foto dirinya bersama Mbah Karsih waktu masih di rumah lama. Matanya sedikit berkaca, tapi senyumnya tetap ada. Nek, lihat Sari sekarang ya. Sari udah bisa bahagiain banyak orang, gumamnya pelan sambil menatap langit. Tiba-tiba, suara mobil terdengar dari kejauhan. Sari nengok, dan benar saja, mobil hitam itu berhenti di depan rumah. Dari dalamnya, keluar Raffi dengan senyum hangatnya yang khas. Kamu gak pernah berubah, ya, masih aja duduk di teras kayak dulu, katanya sambil jalan mendekat. Sari tersenyum malu. Hehe, udah kebiasaan mas, di sini adem. Bisa lihat anak-anak main. Raffi duduk di sebelahnya, ngelihat sekeliling. Anak-anak kampung berlari-larian sambil ketawa. Beberapa orang tua menyapa dari jauh. Kampung ini sekarang beda banget ya. Waktu pertama aku datang dulu, semuanya kayak kehilangan harapan, katanya. Sari mengangguk pelan. Iya mas, tapi ternyata kadang cuma butuh satu orang buat mulai perubahan. Dulu, aku cuma pengen nolong nenek. Tapi sekarang, aku pengen nolong lebih banyak orang. Raffi menatap Sari lama. Matanya lembut tapi dalam. Dan itu alasan kenapa aku percaya sama kamu. Sari, kamu punya hati yang kuat. Mereka berdua diam sejenak. Hening, tapi bukan hening yang canggung. Hening yang tenang. Seperti dua jiwa yang ngerti satu sama lain tanpa harus banyak bicara. Lalu Raffi buka tas kecilnya dan ngeluarin sebuah amplop. Ini, aku mau kasih sesuatu, katanya sambil nyodorin amplop itu. Sari kaget. Apaan ini? Mas, buka aja. Dengan tangan sedikit gemetar, Sari buka amplop itu. Di dalamnya ada sertifikat tanah
dan 1 kunci rumah. Mas, ini apaan? Itu rumah kamu. Aku beli tanah di sebelah kantor pusat. Kamu nggak perlu kontrak atau ngontrak lagi. Anggap aja ini hadiah dari aku dan perusahaan buat semua kerja keras dan ketulusan kamu. Sari langsung menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Mas, aku nggak bisa terima sebanyak ini. Raffi tersenyum. Kamu nggak usah mikir gitu. Aku cuma ngelakuin hal kecil buat balas hal besar yang kamu lakuin dulu. Kalau kamu nggak nolong aku waktu itu, mungkin aku nggak bakal nemuin arah hidupku. Air mata akhirnya jatuh di pipi Sari. Dia nggak nyangka, hidup yang dulu penuh kekurangan, sekarang justru penuh keajaiban. Semua karena satu hal, ketulusan. Dia menunduk lama, berusaha menahan tangis haru, lalu berkata pelan, "Makasih Mas, tapi yang paling berharga buat aku bukan rumahnya, tapi kesempatan buat terus berguna." Raffi menatapnya dengan bangga. "Dan kamu udah lebih dari berguna, Sari. Kamu inspirasi buat banyak orang." Beberapa minggu setelah itu, perusahaan tempat Sari kerja bikin program sosial besar-besaran di kampung itu. Mereka bangun taman baca, bantu renovasi rumah warga, dan buka lapangan kerja kecil. Nama Sari mulai dikenal. Bukan karena dia dulunya pemulung, tapi karena dia gadis yang gak pernah berhenti berbuat baik, meski hidupnya dulu penuh ujian. Satu hari, saat acara peresmian taman baca baru, banyak wartawan datang. Mereka nanya-nanya tentang kisah hidup Sari. Tapi setiap kali ditanya soal perubahan nasibnya, Sari selalu jawab dengan sederhana, "Saya cuma melakukan apa yang bisa saya lakukan. Semua yang saya punya sekarang, itu karena doa dan kebaikan orang lain juga." Setelah acara itu, Raffi mendekat dan nyodorin 1 surat kecil ke tangan Sari. "Ini surat dari ibuku. Dia pengen ketemu kamu." Sari kaget. "Ibunya Mas Raffi?" "Iya. Dulu aku sempat cerita tentang kamu, tentang bagaimana kamu bantu aku waktu aku nggak punya siapa-siapa. Sekarang dia pengen kenal langsung." Beberapa hari kemudian, Sari berangkat ke Jakarta bareng Raffi. Di rumah besar itu, ibunya Raffi menyambut hangat. "Kamu Sari?" "Ya, terima kasih udah jaga anak saya. Saya dengar kamu sekarang bantu banyak orang. Kamu anak yang luar biasa." Sari cuma bisa menunduk dan tersenyum. "Terima kasih Tante. Saya cuma berusaha hidup baik, kayak pesan nenek saya dulu." Ibunya Raffi menatapnya dengan kagum. "Nenek kamu pasti bangga." Dan entah kenapa, air mata Sari kembali menetes pelan. Hari itu jadi hari yang panjang tapi indah. Sejak saat itu, hubungan mereka makin dekat. Raffi dan Sari sering kerja bareng di proyek sosial. Mereka saling melengkapi, saling dukung, dan tanpa terasa, benih cinta tumbuh pelan-pelan, seperti bunga liar yang tumbuh di tempat yang gak disangka-sangka. Sampai pada suatu malam, Raffi ngajak Sari ke tempat pertama kali mereka ketemu. Di pinggir jalan, dekat warung kecil. Sekarang tempat itu udah berubah. Ada lampu taman dan kursi kayu. Raffi berdiri di depan Sari. Senyumnya lembut, tapi matanya serius. "Sari, aku dulu datang ke hidupmu tanpa apa-apa. Cuma bawa luka dan kebingungan. Tapi kamu ngasih aku arti hidup yang sesungguhnya. Sekarang, aku pengen ngelangkah ke masa depan bareng kamu. Mau nggak kamu jadi bagian dari hidupku selamanya?" Sari terdiam. Dunia rasanya berhenti sejenak. Dia nggak pernah bayangin seorang gadis pemulung kayak dia bakal ngalamin momen seperti ini. Tapi dari matanya, dia tahu Raffi tulus. Sama tulusnya kayak dia dulu waktu ngerawat nenek tanpa pamrih. Dengan suara pelan tapi pasti, dia jawab, "Kalau ini memang takdir dari Tuhan, aku mau Mas." Raffi tersenyum lega. Dan di bawah langit malam yang tenang, mereka berdua saling menggenggam tangan, bukan genggaman orang kaya dan orang miskin,
tapi dua hati yang pernah luka kini sembuh. Bersama beberapa bulan kemudian, kampung itu ramai lagi. Kali ini bukan karena mobil mewah, tapi karena pesta sederhana di rumah baru Sari. Warga bersukacita, anak-anak tertawa, dan Bu Rini yang dulu suka nyinyir datang sambil bawa kue. "Sari, maafin aku ya, dulu sering ngomong gak enak," katanya dengan suara pelan. Sari cuma tersenyum. "Gak apa-apa Bu, hidup kan buat belajar. Yang penting sekarang kita baik." Malam itu, di tengah lampu-lampu kecil yang menggantung di halaman rumah, Sari berdiri menatap langit lagi. "Nek, lihat ya, semua doa nenek dikabulin." Sari gak cuma bahagia, tapi bisa bahagiain orang lain juga. Dan di saat itu juga, angin lembut berhembus, seolah Mbah Karsih tersenyum dari atas sana. Akhir dari cerita ini bukan tentang siapa jadi siapa, bukan juga tentang kaya atau miskin, tapi tentang hati yang tulus, tentang sabar, tentang kebaikan yang selalu punya cara sendiri untuk kembali. Karena pada akhirnya, hidup yang paling indah bukan yang sempurna, tapi yang dijalani dengan ikhlas dan penuh kasih. Dan begitulah kisah gadis pemulung yang dulu tinggal di rumah reot itu, yang kini hidup bahagia bukan karena keberuntungan, tapi karena kebaikan yang tak pernah padam. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.